Oke, mulai dari yang basic-basic dulu ya. Di sini ini ya, saya udah juga taruh apa namanya materinya ya. Materi pretest nanti. Eh, kita mulai dari operasi bilangan. Operasi bilangan di sini. Eh, ya udah deh nggak apa-apa. Ya ini tinggal dihitung aja sih. Eh, tinggal dihitung ya ini. Atau bahas soal apa lagi ya? Atau bahas soal yang ini ya. Bahas soal pretest. Sama aja nih. Nggak apa-apa deh soal saya aja deh. Oke, ya ini operasi bilangan. Kita cepat aja ya. Ingat, eh, utamakan kurung dulu ya. Kurung, setelah kurung baru pangkat. Setelah pangkat, kali bagi. Setelah kali bagi, eh, tambah kurang ya. Jadi coba lihat di sini, yang pertama ini kan ya. Yang pertama ini kan 7 dikali. Oke, 7 kali berapa? 2 tambah 3 kali 0 berapa? Dua. Oke, 2 ya. 3 kali 0 ditulis dulu ya. 3 kali 0, 0, baru tambah 2. Bukan 2 tambah 3, 5. 5 kali 0, 0. Bukan ya. Jadi 7 kali 2 tambah. Nah, kalau ini yang di dalam kurungnya berapa hasilnya? 8. Oh, ininya dulu nih. Min 8 tambah kuadrat dulu ya. Ini kuadrat 9. Min 8 tambah 9. 1 tambah 1, 2. 2 pangkat 3. Gitu. Terus bagi 2. Kalau kurang minus 4 itu tambah 4 ya. Oke. Jadi hasilnya 14 tambah 8 berapa? 14 tambah 8. 22 dibagi 2 tambah 4. 11 tambah 4. 15. Oke. Pemanasan. Lanjut. Nomor 2. Oke, nomor 2 nih. Mengurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Coba urutkan coba dari yang paling kecil ke yang paling besar. Atau mungkin saya tanya satu-satu aja deh. Kalau akar minus 2 kuadrat hasilnya berapa? Dua. 2 ya, bukan minus 2 ya. Kan orang kayak orang tuh suka bilang ya, akar x kuadrat hasilnya berapa? Kalau akar x kuadrat X. x. Loh, berarti akar minus 2 kuadrat minus 2 dong. Kan x-nya minus 2. Jadi yang benar yang mana? Kan akar x, kamu bilang akar x kuadrat adalah x. Kalau x-nya min 2, berarti kan akar min 2 kuadrat min 2, ya nggak? Kalau logikanya kayak gitu. Iya. Jadi harusnya apa ini? Berarti ini min 2 dong. Kalau kamu bilang akar x kuadrat adalah x, berarti ini min 2. Kalau kamu bilang akar x kuadrat sama dengan x. Benar, jawabannya 2. Nah, berarti akar x kuadrat sama dengan, Mutlak. Nilai mutlak. nah iya nilai mutlaknya. Karena kan nggak pernah negatif. Nah, itu yang benar ya. Oke, jelas ya.
Jadi sebenarnya orang bilang akar X kuadrat sama dengan X itu kalau X-nya positif. Ya, kalau X-nya positif baru benar. Lebih tepatnya tuh mutlak X. Karena akar nggak pernah negatif. Sedangkan X bisa negatif ya. X bisa negatif. Oke, 2 pangkat 3, 8. 2 kali 3, 6. Nah, Ya, orang suka mikir 2 pangkat 3 itu 2 kali 3 ya. Jadi jangan sampai salah. -1 dikuadratkan satu 1. -1 kuadrat min satu. -1 ya. Beda ya. Utamakan kurung dulu. Kalau ada kurung, berarti kan -1 dikuadratkan, berarti kan -1 kali -1. Kalau ini -1 kuadrat, berarti pangkat dulu. 1 kuadrat 1. Jadi -1 ya. Jadi jawabannya yang mana? C. C. Oke, jelas ya? Jelas. Ya saya kasih jebakan akar -2 kuadrat, barangkali ada yang jawab -2 kan ya. Gitu. Jadi jebakannya di situ. Oke, nomor 3. Yang paling dekat dengan akar 30,5, kira-kira bilangan apa? Bilangan apa yang paling dekat dengan akar 30,5? Bilangan bulat lah ya ini. Bilangan bulat yang paling dekat dengan akar 30,5 apa? 6. Kenapa gitu? Pasti kan itu depannya pasti 5. Karena kalau 6 nanti udah kelebihan. Kalau 6 kan 36. Yes. Antara Terus, 5 sama 6, benar ya? terus kan itu belakangnya koma 5. Heeh. Pasti berarti itu nanti koma 5 juga. Tapi koma 5 sekian sekian gitu. Kenapa bisa begitu? Iya, Kayak kenapa bisa? Kenapa bisa 0,5 sekian sekian? Kenapa? kan kan kalau 5 kan masih 25. Jadi masih ada sisanya. Enggak, argumennya kurang valid. Alasannya kurang kurang valid ya. Maksudnya benar jawabannya 6. Cuman gini nih, kita manfaatin pertidaksamaan dulu ya. Kita tahu kalau 25, ya kan? 25 lebih kecil dari 30,5, lebih kecil dari 36, setuju nggak? Habis itu diakarin ya kan? Akarin jadinya berapa? Akar 25, 5. Akar 30,5 ya ini. Akar 36, 6. Gitu kan? Nah, dari mana kamu tahu kalau akar 30,5 itu 5, ya 0,5 sekian gitu? Dari mana kamu tahu? Kan itu belakangnya 5. Koma 5. Itu masa apa? Itu alasannya cuma tebak-tebakan namanya ya. Alasannya kurang kurang apa ya? Ya kurang ilmiah gitu ya. Kurang. Coba dong alasannya yang valid dong. Jangan tebak-tebakan. Cuma tebak-tebakan jatuhnya. Gara-gara kamu lihat 0,5. Ya kalau saya ganti 0,4, saya ganti 0,4 berapa? Lebih dekat ke 5 gitu. Kalau saya akar 30,4. Ya, ya alasannya kurang kurang tepat kalau saya jawab akar 30, ditanya akar 30,4 gimana? Tetap dekat ke 6 atau ke 5 kalau 30,4. Kalau soalnya akar 30,4 jawabannya tetap 6 juga. Lebih dekat ke 6. Ya, kalau misalkan soalnya saya ganti akar 30,4. Tetap tetap hasilnya lebih dekat ke akar akar lebih dekat ke 36 gitu ya. Lebih dekat ke 6. Sorry. Ya maksudnya kamu argumennya kurang valid. Gini nih, gini. Mungkin kita ngelihat kalau soalnya akar 26 jelas jawabannya 5 kan ya. Kalau soalnya akar 26.
Ha-ha. Kalau akar 26 kan. Kenapa? Karena 26 lebih dekat ke 25 daripada ke 36 gitu ya. Jadi kalau akar 26 lebih dekat ke 5 gitu ya. Kalau misalkan akar 35 juga sama ya. Akar 35 lebih dekat ke 6. Kan kayak gitu ya. Kita bisa lihat apa namanya jarak 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 30,5 ini ke 25 sama ke 36 berapa jaraknya? Berapa jarak dari 25 ke 30,5? 5,5. 5,5. Jarak dari 30,5 ke 36 berapa? 5,5 juga. Lah, di tengah-tengah berarti dia ya. Di tengah-tengah. Jadi dekat kemana? Nah, itu kan bisa aja dia tuh nilainya tuh kalau misalkan ditanya 30,5 lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 25 atau 36 jawabannya kemana-mana sama sama dekatnya gitu. Karena jaraknya sama kan ya. Karena dia persis di tengah-tengah. Oke, persis di tengah-tengah. Nah, kalau karena ya kalau soalnya kan akar ya. Soalnya akar. Berarti kita fokus ke apa coba? Kita fokus 5 sama 6 tengah-tengahnya berapa? 5,5 ya. Nah, kita tinjau 5,5 kuadrat. Berapa 5,5 kuadrat? 5,5 kuadrat kan bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Bisa. Tanpa kalkulator pun bisa. Jawabannya 30,25. Ya. Nah, Ya. jadi maksudnya kan 30,5 atau akar 30,5 itu eh, antara 5 sama 6. Cuman kita tahu kalau 3,5 itu di tengah-tengah. Persis di tengah-tengah 5 kuadrat sama 6 kuadrat. Nah, gara-gara sama-sama dekat ke 5 kuadrat sama 6 kuadrat, berarti kita harus cari 5,5 kuadrat. Biar tahu kecenderungannya kemana. Nah, kita bisa lihat bahwa 30,25 lebih kecil 30,5, lebih kecil 36, ya nggak? 30,5 lebih dari 30,25. Terus kita akarin 5,5 lebih kecil akar 30,5 lebih kecil 6. Berarti dia 5,5 lebih. Karena 5,5 lebih, berarti jawabannya 6. Gitu. Oke? Jadi, walaupun soalnya diganti akar 30,3, tetap akar 30,3 lebih dekat ke 6. Akar 30,3, kan? 30,3 lebih dari 30,25. Ya, jadi kayak gitu. Kita manfaatin persamaan ya. Jangan nebak-nebak. Karena kalau nebak-nebak 30,5 itu, atau kira-kira gitu ya, 30,5 itu persis di tengah-tengah antara 5 kuadrat sama 6 kuadrat. Sehingga kita perlu cari tengah-tengah 5 sama 6, 5,5, 5,5 kuadrat. Gitu. Oke, lanjut. Ya, nomor 4 mah, nomor 4 bisa ya. Maksudnya kita kerjain dari belakang ya. Ya, tapi ya udah, dari awal aja. Ya, ini mah tebak dulu aja. Apa, A-nya berapa? A-nya 11. B-nya, B-nya berapa?
Oke, sorry Logan. Jadi bedanya berapa sih? Bedanya berapa? Min 3. Tiga. Oke, benar ya. Ya udah. Kalau yang suku 38 kan U38 ya kitanya. U38 sama dengan gimana? A gitu kan ya. Tambah N-1 kali B. Gitu ya. Jadi 11 berapa? 37 kali min 3 Min 112. min berapa? 112. Kok Oh, 112? 100, 111. 111, min 111 ya. Berarti jawabannya min 100. Oke, antara C sama D ya. Terus kalau jumlah 29 suku pertamanya berarti yang ditanya S29 ya. S29 sama dengan langsung aja formulanya N per 2 gitu ya. N per 2 dikali 2A tambah N-1, N-1 28, N-1 kali B. Gitu kan ya? Terus kita bagi dua aja. Bagi dua ke faktor-faktor yang paling kanan. Berarti kan 29 dikali, ya, duanya dicoret jadi 11 kan ya. 11, 28 bagi 2 kan 14. 14 kali 3, 14 kali 3 berapa? Min 42 ya. Berarti 29 dikali 11 kali 11 tambah min 42 berapa? Min 31 ya. Oke, kamu hitung. 29 kali 31. Nah, cara ngitung ini sebenarnya bisa nggak sih pakai, misalkan kita nggak, misalkan males males ngitung pakai perkalian ke bawah misalnya. Coba lihat deh, 29 kan minus bisa keluar, minus keluar ya. Minus keluar kan? Iya. Bisa keluar. 29 itu kan 30 kurang satu. Terus 31 30 tambah satu, ya kan? Jadi minus amin B A plus B itu A kuadrat min B kuadrat. Gitu. 900 kurang satu, 899. Gitulah ya. Ini masalah, ini kebetulan aja ya. Kebetulan. Jadi maksudnya itulah gunanya aljabar gitu ya. Barangkali kita males menghitung perkalian ke bawah yang ribet, kita bisa pakai aljabar kadang-kadang ya. Makanya aljabar penting, aljabar dasar. Jadi jawabannya yang C ya. Jawaban yang C. Bagus. Nomor 5, ya kalau udah ada jawabannya bilang aja ya. Kamu kan udah lihat, bisa lihat soalnya ya. P-nya berapa? P-nya 24. P-nya 24. Tuh. Q-nya, Min 8 per 81. ya betul ya. Jadi ini deret geometri, rasionya eh, min sepertiga ya. Oke. Deret geometri, barisan geometri dengan rasionya min sepertiga ya. Jadi itu ya cara melihatnya ya. Sehingga kalau ditanya P tambah 81Q, berarti 24 min 8 ya, 16. Oke, good. Bagus, bagus. Nomor 6. Nomor 6 kira-kira gimana idenya? Sebenarnya cara mengerjakan soal tuh nggak cuma satu cara ya, bisa macam-macam ya. Tapi kalau saya pribadi, karena ada pecahan,
Gimana cara menghilangkan penyebutnya? Cara saya menghilangkan penyebutnya adalah saya kalikan dengan kelipatan KPK dari 7 dan 5, 35 ya. Saya kaliin 35, boleh ya? Kaliin 35, biar biar cepat aja. Nah, berarti kan 27 kali 35 berapa? 27 kali 35. 35 bagi 7, 5. 5 kali 2, 10 gitu ya. Jadi 10, 4P min 3, tambah 6 kali 35, 3 kali 70, 210. Oke, 210. Terus 35 bagi 5 berapa? 35 bagi 5, 7. 7 kali 4, 28. Tuh, jadi kayak gini. Baru deh kita kali-kaliin. 10 kali 4P, 40P. 10 kali min 3, min 30. 28P, 28 kali 3, 84 ya. Oke, terus kita kumpul-kumpulin aja. 40P tambah 180. Oh, gini aja langsung deh. 12P gitu ya. 12P sama dengan 12 itu 40 kurang 28 ya. Kalau 84 kurang 180 berapa? 84 kurang 180. Minus minus 96 ya. Iya, Berarti P-nya berapa? ini apa? Min 8. Bagus. Cakep. Nomor 7. Nah, nomor 7 gimana? Ya, pertama kita kurangi 7 ya. Kita kurangi dengan 7. Kurangi dengan 7 gitu ya. Perpasawan ini. Dapat berapa? Min 9 kurang 7, 16. 16. Min 4X tambah 7 kurang 7, min 4X. Oke. 19 kurang 7, 12. Selanjutnya diapain? Baik, Dibagi dikali, atau ya dikali, dibagi dibagi minus 4. 4. Dibagi minus 4. Berarti min 16 bagi min 4, 4. Min 4X bagi min 4, 1X, X. 12 bagi min 4, min 3. Tandanya gimana tandanya? Balik. Kebalik ya. Tuh ya. Lagian juga kalau tandanya nggak kebalik, jadi salah ya. Masa min 3 paling besar? Ya kalau tandanya nggak kebalik juga jadi nggak masuk akal ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kayak mungkin kita tuliskan dalam bentuk ini dulu ya, pertasamaan ya. Himpunan semua X di mana kita kita urutin dari yang paling kecil ya, berarti kan minus 3 gitu ya. Lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil 4. Kalau dalam notasi selang gimana? Dalam notasi selang. Yang D. Yang D ya. Yang D. Karena tiganya masuk, empatnya enggak ya. Oke, seperti itu. Jadi perhatikan tandanya ya. Boleh sama dengan atau sama dengan, boleh sama dengan atau enggak boleh sama dengan. Jadi, nomor 8. Nomor 8 gimana? Ya faktorin aja ya. Bisa nggak faktorin? Yang atas. Yang atas faktornya gimana? Oh, bisa. 2X tambah 9, 3X min 1.
2x tambah 9, 3x min 1. Kita cek dulu ya. Iya. Oh ya, benar-benar. Oke, benar ya. 2x, 3x, 6x kuadrat, 9 min 1 min 9, 27x min 2x. Oke, benar. Dibagi yang bawah kan pakai kuadrat sempurna ya. Kuadrat sempurna. Selisih 2 kuadrat ya. Oke, 4x kuadrat min 3 pangkat 4 sama dengan 4x kuadrat itu kan 2x di kuadrat kan ya. Iya. Oke, 2x di kuadrat kan min, ya ini 3 kuadrat kuadrat gitu ya. 3 kuadrat kuadrat ya. Hmm. Berarti kan ini kan A kuadrat min B kuadrat. A plus B berarti ya. A plus B, 9 ini ya. A plus B, A min B. Gitu aja. Jadi 2x plus 9, 2x min 9. Oke? Bisa ya? Bisa. Berarti disama dengan, bisa dicoret. Berat, berat 3x min 1 per 2x min 9. Ada nggak jawabannya? Yang D ya. Oke? Oke, nomor 9. Nah, ini agak ribet dikit ya. Gimana idenya? Nomor 9 ini. Ada 3 polinom nih ya. Ada 3 polinom. Px, Qx, sama Sx. Yang ditanya Px kali Qx bagi Sx. Berarti gimana dulu? Gimana dulu kira-kira? Kita harus ngitung apa dulu? Hmm. Coba lihat opsi opsi PG-nya, opsi pilihan gandanya. Itu kan kayak apa ya? Kita kayak ngitung ini loh. Coba kamu hitung kayak hitung eh, hitung misalkan 131 per 9 misalkan. Berapa 131 per 9? Nanti kan kita hitung hasilnya dulu. Hitung hasilnya, ya kan? Hitung hasilnya, ditambah sisanya berapa, dibagi 9. Gitu kan? Atau jangan terlalu gede. Misalkan 31 per 9 nih. Berapa 31 per 9? Dapat 2 gitu kan ya? Ya 2. Dapat 3, sisa 4. Ya kan? Iya. Kayak gitu kan idenya. Dan kita bisa menghitung pembagian itu bisa pakai bagi kurung ya. Bisa pakai apa? Pembagian bersusun. Ya. Pembagian bersusun. Kayak gitu. Berarti tugas pertama kita harus cari apa dulu tugas pertama kita? XQ. PXQX. Nah, setelah dapat PXQX baru dibagi sama SX. Oke, hitung PX kali QX. Gimana ngitung PXQX? Berarti kan 3x pangkat 3, 3x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 5x dikali x kuadrat tambah 4x min 1. Ya kita bisa pakai distributif gitu ya. Kayak kita pakai distributif aja. Jadi kayak eh distributifnya gimana bagusnya ya? Ya misalkan 3x pangkat 3, ya misalkan 3x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 5x kali x kuadrat gitu kan ya. Habis itu tambah yang ini kali 4x gitu kan ya. Kali 4x kali 4x, terus yang terakhir kali min 1. Kan gitu aja kan, simpel ya.
Simpel aja. Wah, kenapa nih kok pas semua? Ya, pokoknya distributif lah, pokoknya ya. Pokoknya distributif. Maksudnya ini biar tahu lah proses distributifnya lah gimana ya. Oke, kalikan dulu X kuadrat. Berarti kita dapat 3X pangkat 5 gitu kan ya. 3X pangkat 5 min 2X pangkat 4 plus 5X pangkat 3. Sampai sini aman ya. Selanjutnya kali 4X. Kali 4X ya. 3 kali 4, 12. 12X pangkat 4. Min 2 kali 4, 8. 8X pangkat 3. Tambah 5 kali 4, 20. 20X kuadrat. Oke. Yang terakhir tambah. Nah, karena dikali min 1, berarti 3 kali min 1 min 3. Min 3X pangkat 3. Min 2 kali min 1 plus 2. Plus 2X kuadrat. Min 5X. Oke, sampai sini aman ya. Hmm. Oke, sekarang kita kelompok-kelompokin yang punya pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3 gitu ya. Pangkat 5 cuma 3X pangkat 5 ya. Oke, pangkat 5. Coba kita absen ya, kita absen dulu. Absen. Yang punya X pangkat 4 ada min 2, ada min 2X pangkat 4, 12X pangkat 4. Udah ya? Min 2 tambah 12, 10. Jadi baiknya kalau kamu ngitung ini kamu absen gitu ya, takutnya ada yang kelewat. Absen lagi, absen. Yang punya pangkat 3. 5 min 8 min 3. 5 min 8 min 3. 5 min 8 min 3 berapa? Min 3 min 3 min 6 ya. Min 6. Yang punya pangkat 2. Yang punya pangkat 2 absen juga, absen. 20 tambah 2, 22 ya. Tambah 22 min 5X. Udah habis ya. Oke, habis itu kita bagi sama SX. Ya udah kita bagi. Kita bagi aja. Bagi pakai algoritma pembagian aja. Oke, kita bagi sama SX. Mungkin kita tulis SX-nya itu min X kuadrat plus 2 ya. Boleh ya? Min X kuadrat plus 2. Biar ini aja urutan. Oke, ini SX-nya ya. Oke, bagi 3. Ya, kita fokus ke ininya aja, ke apa namanya? Pangkat tertingginya aja. Nah, X pangkat 5 bagi X pangkat 5. Atau gini deh, maksudnya kita fokus ke pangkat tertingginya ya. Kita fokus ke pangkat tertingginya. Kita fokus ke pangkat tertingginya aja gitu ya. Oke. Coba 3X pangkat 5 bagi min X kuadrat berapa? Min 3X pangkat Min 1. 3 X pangkat 3, betul. Min 3 X pangkat 3. Baru kaliin. Kaliin ke sini lagi. Berarti kan 3X pangkat 5 min 3 kali 2, 6 X pangkat 3 gitu ya. Ya kan? Iya. Nah, baiknya sih kita apa ya? Kita apa namanya? Samain pangkatnya gitu ya. Oh, pangkat 3 di sini berarti ya. Kurangi. Dapat 10X pangkat 4. Turunin semua ya. Turunin semua. 10X pangkat 4. Ini habis.
tambah 22x kuadrat min 5x. Oke, sepakat ya? 10x pangkat 4 dibagi min x kuadrat, berarti min 10 x pangkat 2. Iya nggak? Min 10 x pangkat 2. Sepakat? Kaliin. 10x pangkat 4 min 20, ya kan ya? Min 20 x kuadrat. Kurangi lagi. Dapat 42 x kuadrat min 5x. Yang terakhir, min 42 ya. Min 42. Min 42 bakal dapat 42x kuadrat min 84 ya. Min 84 kurangi. Dapat min 5x tambah 84. Nah ini nggak bisa dibagi lagi. Karena pangkatnya udah pangkat 1. Udah kurang dari 2 pangkatnya ya. Udah nggak bisa dibagi x kuadrat lagi. Ya, berarti stop sampai sini. Berarti ini sisanya. Oke. Jadi ini kalau saya bisa bilang ini namanya hasil bagi. Ini namanya hasil bagi nih. Namanya hasil bagi. Hasil bagi. Ini sisa gitu ya. Ini sisa. Jadi kesimpulannya apa? Ya udah, kesimpulannya PX PX kali QX per SX sama dengan, kan kita tulis dulu hasil baginya kan ya. Tulis dulu hasil baginya. Hasil baginya berapa? Min 3 min 3x pangkat 3 min 10x kuadrat min 42 tambah sisanya min 5x plus 84 dibagi, pembaginya apa? Min x kuadrat plus 2 gitu. Coba ada di opsi nggak? Oh, ini ada di opsi nggak? Kali min satu dulu kali ya. Si siapa namanya? Si yang paling kanan ini. Yang paling kanan ini. Kita kali, bentar, ada jawabannya nggak sih? Oh, coba bentuknya dalam bentuk 5x min 84 ya. Dalam bentuk 5x min 84 ya. Supaya bentuknya 5x min 84. Berarti kita kali min 1. Oke? Pembilang kali min 1. Pembilang kali min 1. Penyebut kali min 1 gitu ya. Ya dong. Iya. Nggak masalah ya. Saya kalikan satu kan tidak berubah hasil. Berarti min 3x pangkat 3 min 10x kuadrat min 42 ditambah, ya min 5 kali min 1 5. 5x min 84 per x kuadrat min 2. Oke. Jawabannya ada. Jawabannya yang B. Ada pertanyaan? Ya, ini yang penting ketelitian aja sih dulu. Ya, ketelitian. Operasi pangkat. Coba ini gimana? Hmm,
Capek nggak sih kalau kita pangkatin 3 dulu? 16 pangkat 3 dulu. Kita tahu kalau akar, ya saya tulis deh. Kita tulis ulang jadi ya kita akarin akar pangkat 4 dari 16 dulu. Baru pangkatin 3, ya kan ya? Daripada kita pangkatin 3 dulu 16-nya, lebih baik kita akarin dulu. Ini sama ya? Sama. Kali 3 pangkat 5, ya udah 3 pangkat 5 terus itu aja. Per. Nah, ini saya curiga nih ya, bahwa di atasnya itu kan mengandung faktor 2 dan faktor 3 kan ya. Faktor 2 dan faktor 3 berarti yang bawahnya kita tulis 6 itu 2 kali 3 ya. Nah, kita tuliskan kayak gini. Tambah 8 pangkat 2 per 3. Boleh nggak saya tulis akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2? Boleh ya. Per, ya udah 5 pangkat min 2 terus 2 aja. 7 pangkat 0, 1 ya. 7 pangkat 0, 1. Nah, ini baru bisa dihitung. Akar pangkat 4 dari 16 berapa? Dua. Akar pangkat 4 dari 16, 2 bener ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 5. Oh, yang bawah juga kita bisa pakai sifat. Kalau ada A dikali B A kali B pangkat N, itu kan A pangkat B pangkat N ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Oke. Tambah akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2 ya. Berarti 2 pangkat 2. Nah, 1 bagi 5 pangkat min 2 berapa? 1 bagi 5 pangkat min 2. 1 bagi 5 pangkat min 2 itu berapa hasilnya? 5 pangkat 2, ya nggak sih? Iya. Nah, yang ini bisa dicoret. Oh iya, kita kalau dibagi itu kan pangkatnya berkurang ya. Jadi 2 pangkat 3 kurang 2 dikali 3 pangkat 5 kurang 2 tambah, ya ini mah gampang ya, 4 kali 25. Ya, atau 2 kali 5 kuadrat. Oh ya, bisa juga ya. Bebas lah ya, mau diapain aja. Berarti kan 2 kali 3 pangkat 3, 27 ya. 2 kali 27 tambah 10 kuadrat. Jadi 154. Oke, jelas? Terus. Jelas ya. Yang penting tahu sifat-sifat eksponensial. Oke, coba ini gimana? Ngerti gak soalnya? Gimana idenya kira-kira? Idenya gimana? Ya, mungkin kita bisa lihat aja sisi segitiga gitu ya. Misalkan sisi segitiganya misalkan X gitu ya. Atau S juga nggak apa-apa sih. Atau X aja lah, biar beda. Sisi segitiganya X. Berarti keliling segitiga berapa? Segitiga Tiga sama X. sisi ya. Iya. Tiga Berarti X. kelilingnya berapa? 3X. Katanya apa? Kelilingnya kelilingnya sama, ya nggak? Iya. Berarti kan kita bisa bilang ini sama dengan keliling dari persegi gitu ya.
Rumus keliling persegi apa? Rumus keliling persegi. Hmm. 4 kali sisi. Ya kan ya? 4 kali sisi persegi, gitu kan ya? Gitu ya? Iya nggak? Iya. Berarti eh, sisi perseginya berapa? Sisi perseginya Oh, 3/4 X. 3/4 X, benar. Oke, jadi sisi perseginya 3/4 X. Berarti kita, nah, yang diminta apa sih? Luas kan ya, perbandingan luas kan. Berarti, berarti pertama kita cari dulu luas. Ya, kita harus cari luas segitiga sama luas persegi ya. Kalau luas persegi gampang ya. Berapa luas persegi? Sisi kali sisi. Sisi kuadrat kan ya. Iya. Sisi persegi dikuadratkan, hasilnya adalah ya 9/16 X kuadrat. Benar? Benar. Oke. Sekarang gimana cari luas segitiga sama sisi? Cari luas segitiga sama sisi gimana? Cari tingginya dulu. Ya benar, cari tingginya ya. Mungkin kita gambar dulu segitiga sama sisi. Oke. Kebalik. Kita gambar segitiga sama sisi. Ya, kurang lebih gini ya. Segitiga sama sisi. Nah, ini tingginya, ya kan ya. Ini tingginya. Tadi panjang sisinya kan S ya. Panjang sisinya itu kan S. Ya kan ya. Eh, pasti ini di tengah-tengah ya. Ini nih, di tengah-tengah kan ya. Kalau ini di tengah-tengah, ini panjangnya berapa? Setengah S ya. Iya. Atau nggak harus pakai itu sih. Atau pakai, ya kita bisa pakai Pitagoras, bisa ya. Kita bisa pakai Pitagoras. Kita bisa pakai trigonometri ya, bebas ya. Pakai trigonometri aja lah ya. Pakai trigonometri aja. Ini 60 derajat nggak sih? Iya. 60 derajat. Kita butuh tinggi kan ya? Trigonometri apa? Tinggi ini kan depannya 60 derajat, ya nggak sih? Dan S itu miringnya. Eh, X ya, sorry, ini X. Ini X. Trigonometri apa yang yang menghubungkan depan sama miring? Sin. Sin. Berarti sin 60 derajat sama dengan apa? Sama dengan setengah per 3. T bagi X. Ini dulu Oh, apa? T. Heeh. Trigonometri ininya perbandingannya. Dan harus sama ya sin 60 setengah akar 3 kan ya? Setengah akar 3. Berarti T sama dengan apa? T sama dengan X Part per B. 2 akar X per 2 akar 3. Ya, berarti luas segitiga. Sini. Berarti kan setengah. Alasnya apa? Setengah Alasnya ah, X. Alasnya X, tetap X. X kali tingginya X per 2 akar 3. Berarti, oh mungkin kita gabungin, kita X kuadratnya kita pisahin ya. X kuadrat kita pisahin. Berarti kan seperempat akar 3 ya. Seperempat akar 3 X kuadrat. Ya udah, tinggal di, apa namanya? Tinggal dibandingin. Berarti luas segitiga, luas segitiga banding luas persegi ya. Berarti luas segitiga banding luas persegi. Nah, karena keduanya punya X kuadratnya kita bisa abaikan aja ya. X kuadratnya kita abaikan, berarti seperempat akar 3 banding 9/16.
Ya. Terus mungkin kita hilangkan apa ya? Kita sama-sama kalikan 16 ya. Kita kalikan 16 biar apa namanya penyebutnya hilang ya. Kita kali 16, ini juga kita kali 16. Tidak berubah hasil ya. Berarti hasilnya adalah berapa? 4 akar 3 banding 9. Dan Jawabannya yang E. Ada pertanyaan? Mana ya? Oke, nomor 12 ini juga pengetahuan aja ya. Pengetahuan. Coba, berarti kan ditanya apa sih? Jumlah volume kerucut. Kerucut, oh ini kerucut nih ya. Kerucut, jari-jarinya 6, tingginya 5. Yang ditanya jumlah, oke, jumlah yang ditanya ya. Jumlah volume kerucut, oke. Jumlah volume kerucut dengan volume bola berjari-jari 15. Oke, berarti gimana? Ini kan volume kerucut, gitu ya kan, itu kan volume kerucut tambah volume bola, ya kan? Eh, volume kerucut gimana? Rumusnya? 1/3 Eh, kuadrat. Mirip sama rumus tabung ya, tapi dikali sepertiga aja. Sepertiga luas alas, alasnya lingkaran. Berarti berapa jari-jarinya kerucut? 6 jari-jarinya 6 ya. Luas alas tingginya 5. Kalau volume bola 4/3. 4/3 pi r pangkat 3 ya. Jari-jarinya 15 ya, yang untuk bola. Itu. Oke, tinggal dihitung ya. Yang repot hitungnya aja sih. 6 kuadrat kan 6 kali 6. 6 bagi 3 berapa? 2. Kan 6 Iya. kuadrat 6 kali 6. 6 bagi 3 2. 2 kali 5 10. Berarti 60 pi ya. 60 pi tambah. Jadi ngitungnya pelan-pelan aja deh. Jangan terburu-buru ngitungnya ya. Pelan tapi pasti gitu ya. Kalau 15 pangkat 3, mungkin 15-nya saya pisahin. 15 kali, saya tahu 15 kuadrat itu 225 ya. Nah, ini kan dapat 2 nih. Dapat 2. 2 kali 5 10. 10 kali 6 6. 10 kali 6 60. 60 pi. Ini bisa coret nih. Dapat 5. 5 kali 4. 5 kali 4 20. Oke, 20 kali 225 berapa? 20 kali 225. 20 kali. 40. Kan 20. 2 kali 225 450 ya. Berarti Ya. 450, nolnya 1. Berarti 4 5 60 pi. Oke, aman ya? Jadi maksudnya menghitungnya harus hati-hati ya. Ini gimana? Coba tadi kan sama-sama perbandingan. Coba deh kamu kerja sendiri bisa nggak? Kalau nggak ngerti sama soalnya, bilang aja ya.
Ya, harus dibuat ya persamaannya atau modelnya. Jadi misalkan aja dua bilangan, variabel, misalkan. Misalkan X sama Y, misalkan. Atau A sama B. Selisihnya 16. Kalau selisih berarti yang besar kurang yang kecil gitu ya. Jadi harus ditetapkan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil gitu ya. Dan ini bilangan bulat negatif ya. Oke, coba. Kira-kira kedua bilangan tersebut apa? Itu aja lah ya. Nanti tinggal dikaliin kan ya. Berarti kan kalimat kedua, jika kedua bilangan ditambahkan 3, perbandingannya menjadi 1:2. Dapat berapa bilangannya? Belum, enggak. Kalimat keduanya sih yang agak repot ya. Mm-mm. Gimana? Berarti yang satu banding duanya itu, yang satunya pasti yang lebih besar kan? Maksudnya yang lebih besar tambah tiga. Eh, Ya, kamu maksudnya kan, ya, sebenarnya kan, misalkan kita misalin ya. Kita misalin eh, 0, eh, eh, X, oh ini 0 lebih besar dari X, lebih besar dari Y gitu ya. iya. Kayak gitu kan ya. Berarti kan X, Y-nya negatif ini ya. Heeh. Oke. Terus kita selisihnya jelas ya. Yang lebih besar kan X ya. Berarti kan X kurang Y sama dengan 16. Nah, tapi kira-kira setengahnya itu, 1:2-nya itu, X plus, kan ditambah 3, berarti kan X plus 3 sama Y pangkat 3 kan ya. Y plus 3 sama Y, X plus 3, Y plus 3. Kira-kira X plus 3 per Y plus 3 atau kebalikannya? Y plus 3 per X plus 3. Kira-kira yang benar yang mana? Kira-kira X plus 3 per Y plus 3 atau Y plus 3 per X plus 3? Yang mana yang benar? Yang X plus 3 kali Y plus 3. Kenapa? Kan kalau kalau satu banding dua, nanti kan pasti berarti dua-duanya tetap pasti negatif. Maksudnya atas waktu udah dijumlahin hasilnya tetap negatif kan? Ya kan? Hmm. Ya, harusnya tetap negatif ya. Benar. Pasti negatif bagi negatif, pasti. Nah, berarti kan anu, kalau yang lebih besar, eh gimana sih? Kita berandai-andai aja ya. Misalkan setengah itu kan harusnya kita bisa tuliskan -1/-2 gitu ya. Ya kan ya? Iya, -1/-2. Berarti yang di atasnya harus lebih besar ya nggak sih? iya. Iya benar. X lebih besar kan daripada Y. Nah, berarti kita pilih. Kalau X-nya positif baru ya. Kalau X-nya positif baru yang lebih kecil bagi yang lebih besar gitu kan ya. Kalau X-nya positif. Kalau X-nya positif yang lebih kecil bagi yang lebih besar. 1:2. Kalau negatif kebalikannya ya. Karena ide -1 sama -2 besaran mana? -1 ya. Berarti benar ini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjutin.
Lagi juga sebenarnya kamu bisa coba-coba juga sih. Kalau misalkan perbandingannya salah, kamu bakal dapat hasilnya salah. Ya tinggal kali silang aja. Ini mah Y plus 3 sama dengan 2X plus 6 ya. Berarti Y sama dengan 2X tambah 3. Ya udah substitusi aja ya. Substitusi Y sama dengan 2X plus 3 ke X min Y sama dengan 16. Berarti X min 2X plus 3 gitu ya. Sama dengan 16. Berarti min X min 3 sama dengan 16. Min X sama dengan 19. X-nya min 19. Oke. Kalau Y-nya, ya udah kaliin aja ya. 2 kali min 19 tambah 3. Berapa? Min 35. Oke. Coba dicek. Benar nggak selisihnya 16? Ya, selisihnya 16. Kalau ditambah 3, min 16 sama min 32 kan ya? Min 16 sama min 32. Oke, benar. Gitu. Jadi hasil kali bilangannya, sebenarnya kelihatan 9 kali 5 belakangnya harusnya 5 ya. Berarti jawabannya antara bisa mati. Eh, ya udah kita kaliin dulu ya. Berarti XY sama dengan 19 kali 35. Mungkin saya tuh ngitungnya gini aja ya. 19 itu kan 20 min 1. 20 min 1 kali 35. 35 kali 20, 700 ya. Ya kan? 35 kali 20, 700 min 35. 700 min 35, 665. Oke? Jelas ada pertanyaan? Jelas. Oke, nomor 14. Coba 14, coba sendiri deh. 14 apa pakai apa? Idenya pakai teorema Pitagoras. Ya udah sih, lakuin aja. Harusnya sih nanti hasilnya persamaan kuadrat ya. Hasil akhirnya persamaan kuadrat. Kemungkinan ada dua akar atau satu akar atau gak ada akar. Ya pokoknya persamaan kuadrat lah. Harus bisa. Nilai X yang memenuhi adalah 5. 5. Iya. Bukan 0 ya. 0 juga. Tapi kan nggak mungkin sih. Kenapa? Ya makanya kenapa 0 nggak mungkin? Nanti itunya min 4. Ah, betul ya. Karena panjang sisi nggak pernah Pernah min. negatif. Bagus, bagus. Ya, jadi jawabannya 5 ya. Jadi kalau ya gercepnya ya, saya gercep aja ya. X plus 3 kuadrat tambah 2X min 4 kuadrat sama dengan 3X min 5 kuadrat. Berarti kamu harus tahu sifat ya A plus B kuadrat ya. Atau A min B kuadrat. Berarti ini X kuadrat tambah 6X tambah 9
Ini 4x kuadrat. 2x kali min 4 min 8x. Min 16x tambah 16 sama dengan 9x kuadrat min 30x plus 25. Ini bisa dicoret nih. 9 tambah 16, 25. Sama 25 dicoret. Terus kita coba sederhanain. 5x kuadrat min 10x ya. Sama dengan 9x kuadrat min 30x. Kita kurangi sisi kirinya. Kita habiskan sisi kirinya. 4x kuadrat min 20x. Berarti 4x kali x min 5. Nah, ini ada dua jawaban. Ada dua jawaban sebenarnya. X sama dengan 0 atau X sama dengan 5. Gitu. Cuman karena, mungkin kasih alasan ya, karena panjang sisi tidak pernah negatif, gitu ya. Panjang sisi tidak pernah negatif, tak pernah negatif, berarti X-nya sama dengan 5. Good. Harusnya ya udah deh, saya tuh pengen ngide, jawabannya nggak ada gitu ya. Jadi nanti, gara-gara panjang sisinya negatif. Tapi susah dibikinnya, cari persamaan kuadratnya susah. Oke, nomor 15. 15 gimana? Langkah pertama, kita harus cari, langkah pertama harus cari, Gradien ya? ya, gradien CA ya. Iya. Gradien garis CA. Berapa gradien garis CA? Min 12. Ya, betul ya. Jadi gradien garis CA, oke. Gradien garis CA itu adalah, gimana sih? Gradien garis CA itu CA ya. Berarti 5 kurang min 7, 5 kurang min 7 per min 2 kurang 3 ya. 12 per min 5. Nah, tapi kan yang ditanya tuh yang gradien garis yang tegak lurus ya. Nah, kalau garis yang tegak lurus dengan CA, gradiennya berapa? 5 per Gradiennya 12. 5 per 12, bagus. Gradiennya 5 per 12. Ya udah, berarti kan yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah garis garis yang melalui B apa B? B itu 1,4 gitu kan ya. Garis yang melalui 1,4 dan gradiennya 5 per 12 adalah apa? Adalah, Yang A. ya rumus aja ya. Apa ya, rumus gradien apa sih? Y min Y0 per X min X0 kan ya, rumus gradien. Atau singkatnya Y min Y0 sama dengan M kali X min X0 gitu ya. Di mana M itu gradien, X0 Y0 itu titiknya ya. Berarti gimana? Y kurang min 4, ya kan? Y kurang min 4 sama dengan M-nya berapa? 5 per 12. X min X0-nya berapa? 1 ya? Coba lihat PG-nya deh. PG-nya itu bentuknya itu bulat semua ya, bilangan bulat. Mungkin kita kalikan dengan 12 ya, di apa namanya?
di persamaan ini kita kalikan 12. Atau kita kali silang gitu ya. Berarti 12Y tambah 4 kan ya. Tambah 4 kali 12. 4 kali 12, 48 ya. Tambah 48 sama dengan 5X min 5. Ya kan? 5X min 5. Berarti, bentar, dalam apa ini ya? 12Y. Ada nggak 12? 12Y itu yang ini ya. Adanya di sini ya 12Y. 12Y itu, oh, kita ini aja. Sisi kirinya jadi 0 ya. Sisi kiri jadi 0. Oke? Sisi kiri jadi 0. Berarti 5X min 12Y min 5, 3. Sepakat? Ya maksudnya ini setelah kita dapat hasilnya kita cocokin sama apa? Cocokin sama PG-nya tadi. Itu ya repotnya soal PG itu kayak gitu ya. Repotnya soal PG kita harus cocokin sama PG-nya. Kalau soalnya esai nyampe sini aja udah bener. Kalau soalnya esai ya. Kalau soalnya esai nyampe sini pun udah bener. Bahkan di PG kita harus samain gitu ya. Jadi jawabannya yang A ya. Gitu. Oke. Oke, banyak juga soal yang kita bahas ya. Eh, oke, 16. Coba 16 gimana deh? Gimana cari cari perpotongan gimana? Bentar, baca dulu soalnya, pelan-pelan. Garis singgung, garis yang sejajar dengan garis sekian dan melalui 1,2 berpotongan dengan parabola sekian di dua titik, yaitu, coba ngerti nggak maksud soalnya? Langkah pertama apa langkah pertama? Angka pertama, angka cari gradiennya ini. Yes, dari gradiennya. Terus Terus cari langsung, garisnya. cari garisnya. Oke. Terus Terus kalau misalkan kalau berpotongan, cari titik potong itu gimana? Cari titik potong. disama denganin. Disamain ya, disamain. Bisa substitusi. Atau gini, saya ada tips. Saya ada tips nih. Daripada kamu capek-capek cari gradien, di sini kan ada kata-kata sejajar kan ya? Oh, Kalau sejajar kan gradiennya sama, oke. ya kan? Maksudnya kan agak repot kalau pertama kamu cari gradien, habis itu kamu cari garisnya, agak repot ya. Fakta nih, saya kasih fakta. 6X min 2Y, sorry, AX plus BY sama dengan C1 gitu ya. Ini kan garis ya. Sepakat nggak? Garis ini itu sejajar dengan AX plus BY sama dengan C2. Sepakat nggak kedua garis ini sejajar? Mm-mm. Iya, karena kan you know lah ya. Nanti kan Y sama dengannya kan sama sama ya. Y sama dengan MX-nya, M-nya sama ya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi saya jamin bahwa garis yang sejajar dengan 6X min 2Y plus 5 sama dengan 0, itu garisnya 6X min 2Y sama dengan sesuatu. Sesuatunya aja yang kita cari. Gitu. Gimana cari sesuatunya ini? Kan 6X min 2Y sama dengan C. Kita kan tinggal masukin ini aja. X1, Y-nya min 2, ya nggak? Iya. Ya berarti ini sama dengan 6 kali 1 min 2 kali min 2. Coba, setuju nggak? Iya, jadi ini garis ya. Jadi garisnya ya, mungkin kasih kita jawab ya jawab. Berarti garisnya gitu ya. Berarti garisnya ya ini. Berarti berapa nih? 6 tambah 4, 10 ya. Kan kayak gitu. Oke, jadi lebih apa ya? Lebih praktis ya, lebih cepat gitu ya.
Ya itu kalau misalkan garisnya sejajar ya. Tapi kalau garisnya tegak lurus agak repot. Harus cari gradiennya dulu, tegak lurus. Nah itu agak repot kalau tegak lurus ya. Tapi kalau sejajar masih gampang ya. Baiknya sih kita cari Y sama dengan ya. Kita cari Y sama dengannya ya. Berarti min 2Y sama dengan 10 min 6X atau min 6X plus 10. Berarti Y sama dengan apa? Bagi min 2, bagi min 2. 3X min 5. 5. Ya udah. Berarti berarti sekarang menjadi perpotongan ya. Perpotongan parabola parabola dengan garis. Ya, tinggal apa ya? Y sama dengan Y aja ya. Y sama dengan Y. Y sama dengan Y 12X kuadrat tambah 7X min 12 sama dengan 3X min 5. Oke, selesaikan. 12X kuadrat plus 4X eh, plus min 7 sama dengan 0. Oke, faktorin. Nah, kalau ini saya kasih tips memfaktorkan ya. Cara saya memfaktorkan adalah cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya itu adalah AC. AC-nya berapa AC-nya? 12 kali min 7 min 84. Terus yang dijumlah hasilnya B. B-nya 4. Saya takut salah hitung ya. Kalau ada salah hitung bilang ya. Yang dikali min 84, yang dijumlah 4. Aduh, berapa ya? Pokoknya gini ya. Pokoknya nanti jadinya kayak gini. Jadi 1/12 gitu ya. 1/12, 12X, 12X. Nah, nanti kita isi dengan apa nih gitu ya. Coba cari dulu. Yang dikali min 84. So, kalau pusing, ini aja lah, bikin tabel aja deh. Bikin tabel aja ya. Bikin tabel yang hasilnya, hasil perkalian 84 ya. Kalau satu kayaknya kegedean ya. 1 kali 84 kegedean. Dua kegedean. 2 kali 4 2. 3, 4, 5, 6. Dari 6 ya. 6 kali berapa? 6 kali. Saya tahunya 12 kali 7 sih. 12 kali 7 selisihnya 5. Kok kayaknya ada yang salah ya? Nah, bentar. Itu Ada yang 12. salah nggak? Itu Ada yang soalnya salah nggak sih? itu 12X kuadrat tambah 7X min 10. Astagfirullah. Kenapa nggak bilang-bilang kamu? Sorry, sorry, sorry. Tuh kan? Soalnya pantesan saya salah, salah tulis soal ya. Typo. Berarti ini min 5. Berarti 60 dong. Yang dikali 60 gimana? Sepuluh 10 sama 6. Oh, Iya kan? Nah, iya. tapi ternyata kita salah salah nulis soal ya. Hati-hati ya. Lebih teliti lagi ya, tapi wajar. Kita kan manusia. Manusia tempatnya salah. Ya, makanya kalau saya bilang kalau saya salah bilang ya. Oke, berarti kan 12X min 6, 12X plus 10. Gitu kan? Ya udah, berarti kita dapat apa? 12X sama dengan 6 atau 12X sama dengan min 10. Berarti X sama dengan setengah, X sama dengan min 5/6. Sepakat di sini? Coba. Kita barangkali PG-nya membantu ya.
setengah sama min 5/6. Aduh, tidak membantu, antara A sama C. Ingat, kita manfaatin PG ya. Barangkali PG-nya itu pas kita lihat X-nya aja udah ada jawabannya, ngerti nggak? Langsung satu jawaban, tapi ternyata kita dapat dua jawaban antara ini sama ini gitu ya. Ya berarti kita harus cari Y-nya ya. Mau nggak mau ya, kita harus cari Y-nya. Kalau X-nya setengah, Y-nya berapa? Kita Tujuh. masukin ke sini ya. Kita masukin ke sini ya. Berarti berapa? 3 kali setengah, 3/2. 3/2 kurang 5. 3/2 kurang 5, min 7/2. Oke, jawabannya yang C. Nah, gitu ya. Oke, itulah eliminasi gitu ya kalau ngerjain soal. Ini juga sama, kalau kita cek pasti benar ya. 3X berapa? 3X-nya min 5/2 ya? Iya. Min 5/2 min 5. Berarti min 15/2. Oke, cocok ya? Cocok. Tapi ya nggak apa-apa deh. Itu kalau asumsinya misalkan PG-nya benar-benar ada jawabannya. Kan bisa aja PG gak ada jawabannya. Kita kalau gak ada jawabannya, cari yang paling dekat ya. Jelas ya? Oke, nomor 17. Ya, ini saya adaptasi juga sih dari soal ini. Ini gimana? Langkah pertama apa? Ada parabola, diketahui puncaknya sama satu titik. Menurut satu titik. Gimana tuh? Mungkin kita harus cari persamaan parabolanya dulu ya. Ya kan? Cari Iya. dulu persamaan parabola. Gimana cari persamaan parabolanya? Cari persamaan parabolanya gimana? Idenya gimana persamaan parabolanya? Kalau diketahui puncak, atau gini deh, mungkin mulai dari ini dulu. Mulai dari apa ya? Eh, Kalau kita punya Y, kalau Y sama dengan AX kuadrat, puncaknya 0,0 nggak sih? Kalau Y sama dengan X kuadrat, ya kan? Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 2X kuadrat, puncaknya 0,0 kan? Iya. Ya kan? Puncaknya 0,0. Puncaknya 0,0 gitu ya. Tapi gimana kalau kita geser? Kalau parabolanya kita geser, puncaknya bergeser nggak sih? Iya. Iya. Kita geser gitu ya ceritanya, ya. Kita geser sejauh A, B gitu ya. P, Q lah. Sorry, aja udah pakai. P, Q. Ngerti kan maksudnya? Kita geser sejauh P, Q. eh, Kalau misalkan P-nya positif, berarti ke kanan P, ke atas Q gitu ya. Ya kan? Nah, ini kamu bisa bayangkan kayak ini, lingkaran. Lingkaran. Kalau X kuadrat tambah Y kuadrat, sama dengan R kuadrat, itu pusatnya di mana? Pusatnya di mana? Sudah di 0,0. Betul, 0,0. Oke, pusatnya di 0,0. Gimana kalau saya geser pusatnya? Lingkarnya saya geser. Saya geser sejauh P, Q. Kalau lingkaran digeser, jari-jarinya berubah nggak? Nggak berubah ya jari-jarinya. Enggak. Yang berubah pusatnya kan? Iya. Kalau saya geser sejauh P, pusatnya jadinya berapa? Pusatnya di mana? Pusatnya.
tekanan P ke atas Q. Pusatnya Pusatnya jadi Peko. 0,0. Ah, Saya geser tekanan P ke atas Q. Ya pusatnya P, Q dong. Kan digeser. Ya. Nah, kalau pusatnya P, Q, jadi persamaan lingkarannya apa? X min P kuadrat tambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Coba lihat perubahannya. X berubah jadi X min P. Y berubah jadi Y min Q. Berarti kalau ini gimana? Ya berarti ini puncaknya bergeser gitu kan ya. Puncaknya P, Q gitu kan ya. Puncaknya P, Q. Persamaannya apa? Berarti persamaannya tuh Y min Q. Kan Y-nya berubah jadi Y min Q. X-nya berubah jadi X min Q. XP. Gitu. Jadi kita tahu karakteristik persamaan parabola yang puncaknya P, Q. Ya, jadi ini kesimpulannya nih ya. Ini kesimpulannya nih. Ya, kalau misalkan, maksudnya anak SNBT ngafalin ini ya. Nggak tahu deh. Ya, jadi kalau puncaknya P, Q, itu ingat aja, Y sama dengan AX kuadrat, tapi Y sama X-nya diganti. Ya, kayak kayak di persamaan bola. Persamaan lingkaran. Oke? Jadi kita jawab nih, jawab. Jawab. Jadi kalau misalkan persamaan parabola dengan puncak min 3,12 gimana? Persamaan parabola dengan puncak min 3,12 apa? Berarti kan kayak ingat aja kayak y min y0 sama dengan a kali x min x0 kuadrat. Berarti y min 12 gitu ya. Iya. Ya. Sama dengan a kali x kurang min 3 kuadrat. Gitu ya. Sampai sini aman? Nah, tugas kita berikutnya apa? Kan persamaan itu enggaknya angka semua ya, bilangan semua ya. Ini masih ada A-nya nih. Nah, berarti kita tentuin A-nya. Cari tahu A-nya gimana? Cara mencari A-nya gimana? Ini melalui titik min 7, min 36. Berarti kita masukin aja ya. Karena melalui min 7, min 36, berarti gimana? Masukin aja ya. Min 36, itu Y-nya. Min 36, min 12 sama dengan A kali min 7 tambah 3 dikuadrat. Dapat gak A-nya? Dapat ya. Min 48 sama dengan A. Min 7 tambah 3 udah. Min 7 tambah 3. Min 7 tambah 3, min 4 ya. Iya. Min 4 dikuadratin 16. Berarti A-nya berapa? Min 3. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Aman ya? Ya udah, kita dapat persamaan parabolanya. Ya, dapat persamaan parabolanya. Ya udah jadi parabolanya gitu ya. Parabolanya persamaannya gimana? Y min 12 sama dengan A-nya berapa? Min 3. Mungkin pangkat 2 X plus X tambah 3 kuadratnya kita buka ya. Berarti X kuadrat tambah 6X tambah 9 ya.
Oke, coba kita cari Y sama dengannya ya. Biar kita bisa menjawab soal-soal berikutnya ya. Berarti Y sama dengan min 3x kuadrat min 18x min 27. Min 27 tambah 12. Min 27 tambah 12. Min Min 15. Oke. Oke, terbuka ke atas. Benar atau salah? salah. Salah. Terbuka ke bawah harusnya ya. Karena A-nya negatif. Memotong sumbu Y di 0,15. Tuh. Betul. Karena X-nya 0 ya. Sumbu Y Ya. itu X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya min 15. 3 gimana? 3 nanti dulu deh. Coba kalau nomor 4. Nomor 3 Hmm. kayaknya agak susah ya. Tapi nanti dulu aja. Kita nomor 4 yang gampang. Kalau nomor 4 agak mikir ya. Sedikit agak mikir ya. Kalau memotong sumbu X artinya apa kalau memotong sumbu X? Y-nya sama dengan 0. Y-nya 0 ya. Y-nya sama dengan 0. Jadi saat Y sama dengan 0, apa yang terjadi? Berarti 0 sama dengan min 3x kuadrat min 18x min 15. Biar enak kita bagi min 3 ya. Ya. Bagi min 3 biar gampang ya. Bagi min 3 berapa? X kuadrat tambah 6x tambah 5. Ya enggak? Bagi min 3. Aman? Hmm. Faktorin. Faktorin. Faktornya gimana? X tambah 1, X tambah 5. X tambah 1, X tambah 5. Betul, Ya. betul. Ya, agak-agak bingung ya. Ya, benar-benar. Berarti kesimpulannya X sama dengan min 1 atau X sama dengan min Hmm. 5. Berarti titiknya adalah min 1,0 dan min 5,0. Kita cek jawabannya. Oh, benar. Benar ya? Ya. Benar. Walaupun sebenarnya titiknya udah jelas ya, 2 dan kemungkinannya 2 dan 4 ya, bukan 2, 3, 4 ya. Tapi ya kita cek lah, kenapa 3 salah? Kita cek, kenapa 3 salah? Gimana cara ngeceknya? Gimana cara ngeceknya? Ya tinggal substitusi aja ya. Atau Y sama dengan Y gitu ya. Atau kalau idemu gimana? Kalau untuk yang poin 3, kenapa yang nomor 3 salah? Poin ketiga salah. Ya, kalau saya pribadi, lebih baik. Saya tuh benci pecahan sih sebenarnya. Tapi ya, karena saya benci pecahan, boleh nggak saya tulis? Karena kita mau cari perpotongan perpotongan dengan 4Y plus 3X sama dengan 40. Eh, dalam bentuk 4Y aja ya. Dalam bentuk 4Y gitu ya. 4Y sama dengan ya. 4Y sama dengan 40 min 3X. Jadi saya perpotongannya tuh saya tulis 4Y sama dengan 4Y. Boleh dong. 4Y sama dengan 4Y. Y pertama ya 40 min 3X gitu ya. 4, kalau 4Y yang parabola apa? Yang parabola. 4Y-nya Min apa? 12. Min Min 12. 12 X kuadrat min 72X. 72X Min min 60. 60. 60. Betul ya. Berarti 12X kuadrat. Aduh,
tambah 72 ya. 72 kurang 3, 69. 69X tambah 100 ya, sama dengan 0. Bisa nggak difaktorin? Atau gini deh, kan dia tuh cuma nanya memotong atau enggak kan ya? Dia cuma nanya memotong atau enggak. Dia nggak nanya memotong di mana. Gitu ya. Atau gini lah, dia cuma sekedar nanya memotong atau enggak, bukan nanya kalau memotong di mana perpotongannya. Berarti kan kalau masalah memotong atau enggak, kita cek diskriminannya enggak. Kita cek diskriminannya. Kalau diskriminannya positif, kalau diskriminannya positif, berarti memotong. Kalau diskriminannya nol, berarti menyinggung. Ya menyinggung kita anggap memotong juga sih. Jadi kita cek kira-kira ini diskriminannya negatif atau enggak ya. Oke, kita cek diskriminannya ya. Kita cek diskriminannya. Berarti D sama dengan B kuadrat gitu ya. B kuadrat min 4AC. Aduh, males banget nih, 69 kuadrat. Ya, nggak usah khawatir. 69 tuh 70 kurang 1 ya. Kan enak kan ya, daripada pakai ini. Nah, ini masih gampang ya. 4 kali 12 berapa? 4 kali 12. 48 ya. 48, nolnya 2. Berapa? 70 kuadrat, 4.900. Terus min 140 tambah 1. Sama dengan, kurangi 4.800. Ini kayaknya gampang ya. 4.900 kurang 4.800, 100 ya. Jadi 100 min 140 tambah 1. Ini jelas negatif ya. Iya. Ya udah, karena negatif berarti tidak ada titik potong ya. Tidak berpotongan. Jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, nomor 18. Wah, kayaknya nomor 18 kamu bisa. Coba coba sendiri. Jawabannya apa? Yo, berapa jawabannya? Bentar, bentar, bentar. Kayaknya kita perlu cos A ya. Iya. Perlu cos A. Kenapa cos A? Karena ada sin 2A gitu. Ya, untuk mencari cos A bisa pakai segitiga siku-siku, perbandingan segitiga siku-siku, atau bisa pakai identitas Pitagoras ya, bebas. Ya. Dan ingat, nilai cos bisa negatif, bisa positif, tergantung kuadratnya. Oke, mungkin saya lebih enak pakai sifat ini sih, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A aja ya. Mau segitiga siku-siku boleh, mau pakai sifat ini juga boleh. Berarti cos kuadrat A apa?
1 min sin kuadrat A. Sin kuadrat A berapa? 4/9. Berarti 5/9. Berarti cos A-nya berapa? Akarin aja ya. Akar 5 per akar 9. Ini plus minus ya di sini. Karena kan bilangan minus dikuadratin tetap positif ya. Oke, sekarang penentuan tandanya aja. Nah, saya lihat bahwa ya ini kan kita bisa asosiasikan dengan ini ya. Kurangi 2pi aja kan ya. Kurangi 2pi. Ya kan? Kurangi 2pi. Kuadratnya bakal sama ya. Jadi A karena A kuadran 2 gitu ya. Kuadran 2 ya itu ya. 90 sampai 180. Berarti cos A-nya berapa? Cos A-nya negatif ya. Gitu ya. Saya mah yang menjebak-jebak aja ya bikin soalnya. Karena orang-orang suka kecoh positif. Tapi bisa positif juga ya tergantung kuadratnya ya. Tapi kebetulan soal ini negatif. Ya udah, tekan 2A mungkin kita cari cos 2A dulu ya. Cos 2A apa sih? Ya ada banyak rumus ya. Ya udah cos kuadrat min sin kuadrat aja lah. Cos kuadrat min sin kuadrat. Cos kuadrat udah dapat. Tadi kan kita dapat cos kuadrat. Ini 5/9. Sin kuadrat 4/9. Berarti 1/9. Sedangkan sin 2A itu 2 sin cos. 2 sin A cos A. Sinnya berapa? 2/3. Cosnya min akar 5/3. Berarti 2 kali 2, 4. Minus 4/9 akar 5. Jadi sekan 2A 9 ya? Kan sekan itu kan seperkos. Berarti 9. Tambah sin 2A. Tambah min 4/9 akar 5. Berarti jawabannya yang B. Gitu. Oke. Ya, ini soalnya sering kayak gini tuh soalnya. Tinggal diparesin aja. Oke, mungkin kita sampai nomor 20 ya. Nanti sisanya ya terserah ya, kerja sendiri kayak. Atau kalau misalkan bertemu lagi, nanti kita bahas. Oke, ya udah cari F-1 dulu aja. F-1 berapa? F-1 sama dengan min 1 itu kurang dari 0 ya. Oke, min 1 itu kurang dari 0. Berarti kita ambilnya fungsi yang paling atas. Ya, oke. Berarti min 1/3 kurang 4 kali min 1 kuadrat kurang 2 kali min 1. Sama dengan min 1 min 4 min 2 min 1 plus 2. Oke, berapa jawabannya? Min 3. Min 3 ya. Terus kemudian F2. F2 berarti fungsinya yang mana? Yang tan itu ya. Berarti tan minus pi kali 2 per 12. Sama dengan tan minus pi per 6. Berapa hasilnya? Pi per 6 itu 180 bagi 6, 30. 30 derajat. Akar 3/3. Akar 3/3. Betul ya, akar 3/3. Itu seperakar 3 juga boleh ya.
Tapi minus. Soalnya kuadran 4. Ya, oke. Seperti itu. Ini 2 antara 0 sampai 3 ya. Kalau F3, F3 berapa? Yang tengah. Yang tengah lagi ya. Betul. Karena kan sama dengannya masuk. Berarti tan min pi kali 3 per 12. Tan min pi per 4. Min 1. Oke. Ya, jadi ini alasannya karena ini ya. Oke, jawab. Berarti jawabannya berapa? Min B. 3. Eh, F2 kuadrat. Plus sepertiga. Kurang min 1. Berarti min 2 tambah sepertiga. Ya, benar B jawabannya ya. Oke, jawabannya B. Bagus. Nah, ini udah mulai ke pertidaksamaan ini ya. Udah level apa? Level A. Ya, ini ada pertidaksamaannya ya. Apa tujuan daerah asal atau domain? Tujuannya apa? Supaya terdefinisi ya. Iya. Maksudnya terdefinisi itu penyebut nggak boleh nol. Akar dalamnya nggak boleh negatif ya. Ya, mungkin penyebut dulu deh ya. Penyebut nggak boleh nol ya. X min 1 tidak boleh nol. Berarti X tidak boleh 1. Selanjutnya, dan yang kedua, ada akar tuh. Yang di dalamnya 6 tambah 5X min X kuadrat harus nggak boleh negatif. Berarti boleh positif, boleh nol. Oke, lebih besar atau sama dengan nol. Ingat, pembilang boleh nol ya. Pembilang boleh nol. Tapi penyebut nggak boleh nol. Jadi ini boleh nol ya. Akar nol soalnya nol. Aduh, saya tuh agak bete kalau ada negatif di X kuadratnya. Kali min 1 aja dah. Kali min 1, X kuadrat. Terus saya urutin juga ya. X kuadrat min 5X min 6 ya. Kalau dikalikan negatif tandanya berubah ya. Atau ini kan kayak pindah ruas ya. Pindah ruas gitu kan ya. Seolah-olah kayak pindah ruas ya. Tandanya berubah ya. Kalau dikalikan negatif. Terus faktorin. Faktornya apa? X plus 1 X min 6. Ya, bagus. Habis itu bikin garis bilangan. Ada min 1. Min satunya boleh masuk sama 6. Uji tanda, uji selang yang paling kanan 1 miliar positif, ini negatif yang tengah, itu ini positif. Pengennya kan kurang sama dengan 0 ya. Pengennya negatif atau 0. Ini dia. Oke, udah beres belum? Apakah jawabannya yang E? Hmm. Enggak, harus diirisin. Oke, harus di kita harus iriskan ya. Kita iriskan syaratnya karena kan dan ya. Soalnya kan 1 ada di tengah-tengah ya, di Hmm. antara min 1 sama 6. Jadi kita harus iriskan. Jadi kayak ini min 1, ini 6. Tapi nggak boleh 1 ya, kayak bolong gitu. Berarti kan
kayak kita harus lompatin satunya, kita lompatin. Jadi jadi domain F gitu ya, domain F kita sebut df. Berarti kalau dalam notasi selang min satu, min satunya masuk sampai satu, satunya nggak masuk, digabung satu, satunya nggak masuk sampai enam, enamnya masuk. Jawabannya yang itu ya. Oke, soal-soalnya menarik-menarik ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi ada ini baru separuhnya karena saya bikin 40 soal gitu. Nanti coba sendiri ya. Makin ke belakang makin susah ya karena apa namanya? Jadi rutin ya. Ada soal esai juga nih kalau mau dicoba. Oke, jadi mungkin kita cukupin aja buat hari ini ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait matematika, tanya aja di grup ya. Nanti saya share ini catatan dan recordingnya. Si Afif gak ada kabar ya? Oke, makasih Kak. Ya udah, oke, thank you ya. Selamat malam.